A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah pengajian Selasa malam Rabu insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya. Pada malam hari ini kita melaksanakan kewajiban setiap Selasa malam Rabu adalah semoga senantiasa diberikan kemampuan untuk istiqomah dan senantiasa memberikan penyadaran kepada kita semua. Dan kita doakan seluruh makhluk yang ada di alam ini bahagia dan senantiasa diliputi adalah bahagia. Baik yang sudah berada pada alam dohir maupun alam yang sebaliknya semua, ya. Pada malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kajian masih tentang Nabi Adam, ya. Karena masih banyak orang simpang siur tentang pemahaman kepada Adam, ya. Maka kita harus memahami secara syariat dan secara hakikat Nabi Adam itu. Sebetulnya dalam Al-Quran tidak disebut ada kata Nabi, ya. Adam, Ibrahim, Nuh, semua. Tidak ada nabinya sebetulnya. Maka yang harus dipahami pada saat kita membaca kisah-kisah Rasul, maka harus pahami secara syariat dan hakikat. Ya, secara syariatnya adalah kisah sosok seseorang, ya, yang menjadikan manusia unggulan, ya, atau adalah merupakan manusia pilihan yang dijadikan oleh Allah adalah contoh, ya. Tetapi pelajarannya secara hakikatnya adalah kepada setiap diri, setiap individu orang. Karena semua manusia harus sama perjalanannya kepada Allah itu. Dan setiap jiwa dia harus, semuanya kita adalah berasal dari Allah, maka kita wajib kembali pada Allah. Maka yang harus Bapak pahami tentang kisah Adam, ya, maka jangan salah menafsirkan Adam. Karena ada orang yang mengatakan kalau seandainya Nabi Adam itu, ya, tidak diusir dari sorga, maka seluruh manusia ini semua berada di sorga. Gitu kan. Pemahamannya kan begitu dulu, ya. Tadi semua. Padahal ngomongin Adam itu adalah, maka disinilah hari ini barangkali kalau mau pasirin dulu tentu sulit memahaminya. Karena belum ada ilmu arkeologi, belum ada ilmu filologi dan lain sebagainya, apalagi ilmu genetika dan lain sebagainya. Maka hari ini kepada kita sungguh beruntung pada dasarnya. Karena ilmu yang antara ilmu salaf dan ilmu kholaf, ilmu fisik, ya, dan ilmu dunia lah bahasanya, atau dan ilmu akhirat itu adalah sekarang sejalan, ya, beriringan. Maka kita tidak boleh memahami hanya pada satu sisi dari semua, ya. Maka hari ini dulu banyak orang menolak tentang konsep Nur Muhammad, ya. Tetapi hari ini malah fisikawan membuktikan adanya Nur Muhammad di alam ini. Abah sudah bahas tentang itu, ya.
Bahkan tadi malam Abah sudah live-kan tentang kisah Adam turun dari sorga dan kisah Idris yang naik ke atas sorga. Pada dasarnya jangan dipahami hanya sebatas lurus kisah syariat saja, karena jadi tidak ada gunanya buat bapak-bapak. Padahal kita semua sama. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Kita semua datang dari Allah dan semua yang datang dari Allah wajib kembali pada Allah. Inna lillah, semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi, dan semuanya milik Allah. Roji'un, harus dikembalikan pada Allah. Maka sesungguhnya kisah ini berlaku sama pada semuanya. Maka kisah Isa, kisah Al-Mahdi, semua harus dialami oleh kita. Jadi kalau kisah itu seperti ada Imam Mahdi hanya dialami oleh mereka nanti, itu berarti tidak benar. Karena secara hakikat Bapak tidak bertemu dengan Imam Mahdi. Maka disitulah Quran dan juga ilmu pengetahuan menjelaskan kepada kita, maka harus paham secara syariat dan hakikat. Ya. Secara hakikatnya kita harus bertemu dengan Imam Mahdi. Secara hakikatnya juga kitalah Adam tadi semua. Ya, itulah maka kisah Adam selama ini hanya dianggap sebagai kambing hitam bahwa kepada iblis yang telah menggodanya sehingga terusirlah ke bumi sehingga adanya kita di sini, begitu kan? Nah, itulah yang pemahaman yang selama ini menjadi salah. Sehingga manusia tidak berusaha untuk kembali pada Allah tadi semua. Tadi. Dan akhirnya kita memfitnah iblis, ya, menuduh iblis, tiap dosa tuduh pada setan tadi semua. Padahal iblisnya kita, ya setannya ya kita. Tadi semua, ya. Adamnya juga kita. Tadi semua. Maka inilah yang harus dipahami. Tadi malam Abah sudah kita lanjutkan saja kajian tadi malam, bahwa Abah tadi malam sudah menjelaskan tadi, ya, bahwa yang mengisahkan Adam itu turun dari sorga, itu Abah sudah bahas panjang lebar tadi malam. Bukan berarti surga, tetapi adalah tentang kesadaran sebetulnya. Itulah sebetulnya bicara Adam secara hakikat adalah bicara Adam diri kita. Maka kita harus paham dua-duanya secara syariat dan hakikat. Secara hakikat Adam adalah diri kita yang lahir. Maka seolah-olah pada saat kita sebelum lahir, maka sebelum ruh kita ditiupkan, ya, maka sesungguhnya kita bersama Allah. Maka disebutkan innalillah, semuanya datang dari Allah. Kalau diuraikan, kita Abah saya jelaskan, kita dari ibu adalah dari nenek dari bau dari jangawareng, dari buyut dari jangawareng dari udeg dari kakait siwur dari ibunya, katanya Hawa Adam dari dari Nur Muhammad dari Nurullah dari Allah. Maka kita semua disebut berasal dari Allah. Maka dalam martabat alam 7 kita sudah bahas. Semuanya berasal dari pada saat Allah ingin merencana mencipta hal alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kemudian Allah tajalilah kepada nur. Kemudian mulailah ada alam ta'yin kosong, ada alam kosong, ada alam 1 titik, alam 2 titik, alam alif. Nah, itulah tadi semua. Maka sesungguhnya juga kisah Adam seperti itu sebenarnya. Jadi kisah Adam itu jangan hanya terjebak pada sosok seseorang. Karena Adam ini adalah hanya istilah saja tadi semua, ya. Makanya sekarang menjadi bingung banyak manusia. Nabi Adam itu baru 9.800 tahun. Sementara sudah banyak ditemukan fakta bahwa sekarang secara arkeologi ditemukan panah berusia 53 juta tahun. Nah, kan gitu. Kemudian juga sama di Gunung Padang itu 30.000 tahun sebelum Nabi Adam tadi semua. Maka disinilah tentang orang pertama dan manusia pertama berbeda tadi semua tadi. Maka inilah yang harus kita juga mengerti supaya kita itu mengerti dari mana kita datang
bahwa sesungguhnya kisah Al-Quran, kata Abah juga, dimulai dari kisah Adam, dari mulai kisah kelahiran sampai kematian. Kematian kita itu harus sebagai Muhammad sebetulnya tadi. Nah, dikatakan makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Maka kita ini penutup tadi semua. Karena nabi itu tubuh kita sebenarnya. Nabi itu tubuh kita sebenarnya. Maka harusnya kita ini pulang adalah dalam hakikat Muhammad. Tadi apalagi kita sekarang sudah tahu hakikat kita berasal dari Nur Muhammad. Dohir kita berasal dari Nur Muhammad, batin kita pun berasal dari Nur Muhammad. Bahkan oleh ilmu pengetahuan hari ini, walaupun cahaya antara Nur Muhammad itu bukan cahaya, itu cahaya sejati, atau cahayanya bukan cahaya kayak matahari, bukan cahaya seperti lampu, bukan cahaya seperti ini, tapi Allah sendiri yang mengumpamakan, dan di baginda Nabi yang mengumpamakan bahwa cahaya Allah itu seolah-olah Samsun, dan cahaya Nabi itu seumpama badrun. Nah itulah ya. Maka walaupun cahaya Nur Muhammad, cahaya Nurullah itu bukan cahaya ini cahaya kegelapan. Cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya siang itu bukan cahaya sesungguhnya, itu kegelapan sebenarnya. Tetapi ada sinkronisasinya tadi semua. Maka sekarang adalah dengan teori Einstein, dengan teori boson, dengan teori bisa kebenaran teori Nur Muhammad itu bisa didohirkan tadi. Maka Abah sudah menjelaskan pada dasarnya tadi apa itu yang disebut dengan foton, ya, kemudian apa yang disebut boson, apa yang disebut fermion tadi semua, ya. Itu sebetulnya hampir mirip dengan Nur Muhammad, Adam, antara Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah sebetulnya. Maka konsep Nur Muhammad itu sebetulnya dibenarkan oleh fisika, dibuktikan oleh fisika tadi semua, ya. Maka kehidupan di alam dunia ini sebenarnya adalah tentang pantulan nur Allah sesungguhnya. Maka dari awal pun adalah pada saat Allah berfirman, Allahu nur. Allah itu adalah nur. Allah tajalli kepada nur. Allah bukan nur. Dan nurnya bukan cahayanya, bukan cahaya seperti ini. Maka tidak disebut artikan Allah itu cahaya. Tapi Allah itu nur, terang. Tadi semua. Terang itu jelas, jelas itu nyata, nyata itu wujud. Tadi semua, ya. Maka di alam dunia ini adalah yang terpancar hanya nur af'al Allah, nur asma Allah, nur sifat Allah, nur zat Allah. Maka tajallilah hakikat Nur Muhammad yang sempurna itu pada kamalnya nur kamal Allah, nur jamal Allah, nur qahar Allah, dan nur jalal Allah. Ya. Inilah semua tentang dia. Maka demikian pula konsep kepada Adam tadi semua. Maka oleh Abah sekarang udah diketahuan kalau secara syariat Adam yang terdekat yang 9.800 tahun adalah merupakan, dikisahkan menurut Al-Quran itu Adam yang terakhir adalah baru 9.800 tahun. Dan Abah sudah membuat ini, silakan percaya nggak percaya, kata Adam itu lahir di Sukabumi. Tuh, pasti bingung. Tadi gitu. Adam itu lahir di Sukabumi. Tadi semua. Tadi, kenapa Adam itu dari kata hadama, Hawa itu dari kata hadara, gitu kan. Satu tanah, satu udara, Hawa. Di semua, ya. Kalau bicara secara, makanya sekarang di Jawa Barat masih ada peninggalan suku Baduy. Kalau ditanya dia pasti namanya nabinya Nabi Adam. Tadi semua. Maka kalau mengerti tentang sejarah Nabi Adam yang terdekat ini, maka diketahuilah bahasa yang pertama itu adalah Sangkara Nirwana. Adalah itu di dalam buku Abah itu Abah pernah nulis adalah bahwa yang disebutkan dengan itu adalah Lingga Sangkara Nirwana adalah bahasa adalah Adam yang pertama di Sukabumi.
Gitu. Bahasanya bahasa Sunda tadi semua. Kemudian menjadi bahasa Sangsekerta, bahasa Palawa, bahasa Persia kuno, Ibrani, Aramik, dan Hijaiyah. Bahkan kalau seandainya Bapak nggak percaya Adam itu lahir di Indonesia, tidak ada satu bangsa di dunia yang punya suku 800. Berarti menunjukkan kaum tersebut udah lama belum? Lama. Makanya kenapa kalau bahasa Sunda, kata Abah juga, kalau makan Arab kul misalnya tadi semua. Kalau bahasa Inggris eat gitu kan tadi. Kalau bahasa Indonesia makan, kiai makan, anjing makan, presiden makan, tadi semua. Sama bahasa Inggris juga dog eat, tadi semua. Tadi semua presiden eat, tapi Sunda lain. Dahar, neda, tuang, jejablog, ngalebok, lolodok, ngawadang, nerei, nelih. Maka bahasa itu menunjukkan bahwa bahasa yang sudah tua. Sehingga setiap makhluk itu ada bahasanya masing-masing. Tadi semua. Ya. Jadi setiap makhluk itu ada bahasanya masing-masing. Tapi ini silakan terserah panjenengan mau percaya atau tidak. Tadi semua bahwa Adam itu adalah Abah sudah telusuri, bahkan maka kata Abah Nabi Nuh juga lahir di sini sebenarnya. Sekarang arkeologi membuktikan ternyata peninggalan kapalnya Nabi Nuh ditemukan oleh Profesor Cina adalah dari kayu jati dari Gunung Kidul tuh. Bahkan kalau kalian percaya juga, Ibrahim juga punya istri orang Jawa, namanya Kentura. Tadi punya anak berapa? 6. Nah inilah kadang-kadang sejarah kita ini udah diacak-acak oleh Belanda. Tadi semua. Dulu ada kiai datang ke Abah, nggak percaya Adam itu ada di Indonesia. Tadi semua ada datang kiai ke sini kata Abah karena dia berpegang pada hadis najalna Adam pihin. Adam itu dari Hind. Dia bilang India kan selama ini Bapak tahu kan Adam katanya turun di India gitu. Ini lagi ngomong syariat dulu sebelum kita ngomong hakikatnya. Tadi semua karena hakikatnya Adam itu diri kita sendiri gitu. Tapi juga jangan sampai ngaco kisahnya gitu loh. Tadi, maka tadi nggak ada bangsa di dunia yang punya bahasa 1200 bahasa cuma di Indonesia. Maka kata Abah juga lihat bangsa lain. Hanya 4 suku perang saudara dari mulai dulu sampai sekarang. Perang suku. Afghanistan perang suku, Libya perang suku, Suriah perang suku, Yaman perang suku. Baru 4 suku aja udah apalagi Arab Saudi seumur-umur dari dulu. Makanya mereka itu adalah bangsa yang berbangga-bangga dengan kabilah. Itulah datangnya baginda Nabi sampai ada datang. Innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah wa ta'addu mahabil azdad. Tadi semua terus kata-kata. An-nasu li Adam wal Adam min turab. La fadla li arabin ila zamin. Wala fadla li aswada ila ahmaro illa bitaqwa. Karena bangsa Nabi, baginda Nabi meluruskan kepada orang-orang Quraisy jangan berbangga-bangga, jangan perang saudara. Karena kalau lihat perang zaman Nabi, perang melulu nggak? Perang, dikit-dikit perang, dikit-dikit perang. Memang kebiasaan orang Arab Quraisy itu perang tadi semua, ya. Maka pahamilah kisah ini kita yang sudah terlanjur jauh ini, mari kita kembalikan pada kisah pokoknya tadi semua. Dan dalam beberapa hadis disebutkan nazalna Adam pihin, dianggap oleh orang Adam itu diturunkan dari India. Sebelum diturunkan di India dulu dengarnya Adam dari mana? Dari surga. Karena makan buah huldi, turunlah satu di India, satu di Jeddah gitu. Sekarang ada makamnya, makanya di Arab Saudi itu dibikin sepeda Nabi Adam. Gede, itu hanya bisnis. Makam itu bisnis, sepeda itu bisnis.
Sama aja sekarang kayak makam-makam dibikin makam leluhur tadi semua. Nah, kemarin abah nyuruh si anak Dian bikin makam 4 di sini, Syekh Anu Syekhku, gitu kan tadi. Pasang keropak di depan, gitu. Nah, ini. Orang-orang ini dari dulu senangnya bisnis makam, terutama orang Yaman. Jadi sampai Senokor Nyepander Plus itu disebut parasit makam katanya gitu kan tadi semua. Adi. Nah ini harus dipahami sejarahnya. Nazalna fihin. Nah kemudian kita diskusi, ada profesor yang kesini ahli sejarah ke Abah. Datang lagi proses ahli semua. Coba kata Abah bedah. Nazalna Adam fihin. Benar nggak Adam turun di India? Nah, gitu. Ini sebelum kita Al-Quran ini ngomong sejarah dulu. Karena jangan sampai orang kita ini Islam begitu aja pahamnya itu. Tadi semua. Seandainya Adam itu tidak makan buah huldi, kami hidup di surga semuanya. Kan begitu otaknya tuh. Tadi. Kayaknya Bapak yang baju putih masih percaya itu kan. Ngelamun aja. Kayaknya ngelamun aja dari tadi. Wah ini gelut jeung Abah. Nah, itu pahami ya. Jadi hati-hati dengan kisah palsu ini tadi semua. Kemudian jangan ketawa. Coba lihat. Sekarang ini nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri karena termasuk ternyata The Lost City Atlantis itu sekarang kan ada profesor Belanda di Leiden sudah menemukan The Lost City has been found. Kota yang hilang itu telah ditemukan. Ternyata di mana? Di Indonesia. Itulah yang dimaksud Sundaland. Dalam bukunya Plato, dalam bukunya siapa itu kalau nggak salah, ya Plato kalau nggak salah, dituliskan Sundaland itu sebuah pulau yang makmur. Tapi kalau Abah, menurut Abah itu juga termasuk adalah suku Sabah yang dikisahkan Al-Quran. Kita ini pernah mengalami kehancuran berapa kali lah. Tadi suku yang gemah ripah, suku yang subur makmur. Tapi sekarang kita akan kembali lagi menjadi kaum Sabah. Abah lihat tanda-tandanya. Kembali lagi Nusantara akan ditenggelamkan tadi semua. Ya, coba aja tonton kalian nanti. Nah inilah juga terjadi. Ya, sekarang udah ditemukan. Jadi ilmu pengetahuan beriringan dengan Al-Quran sekarang. Tadi tentang boson, tentang bagaimana, apa itu boson, apa itu quark, gitu kan, apa itu fermion, apa itu foton. Tapi kata Abah, percis Al-Quran itu. Kalau yang ngerti Al-Quran, teori fisika itu menjelaskan. Karena tentang nur. Allah bicara tentang apa? Allahu nur. Walaupun mereka cahaya yang mereka hitung cahaya fisik, tapi cahaya fisik dengan cahaya metafisik memiliki kesamaan sifat cahaya. Maka itu nurun ala nurin semua. Ya. Mari kita pahami dulu tentang Adam secara syariat biar nggak salah, biar nggak jauh dan bangga kita jadi adalah Nusantara tadi semua. Nazalna Adam fihin itu dalam hadis yang diriwayatkan kalau Abah lihat dalam buku Suluk Linglung Sunan Kalijogo ya. Itu mengambil katanya dari Imam Bukhari. Nazalna Adam fihin dari Rasul. Adam itu diturunkan di Hindia. Orang nyangka India, padahal India itu menjadi negara India baru tahun 1822 kalau nggak salah. Apa 1822 oleh penjajahan India sendiri Inggris. Pada saat Nabi berkata itu mengatakan nazalna Adam fihin, India itu namanya Ayodhyapala. Jadi belum nggak pas. Sementara kalau ditarik kepada tarikh Indonesia saat itu tahun 17 tahun 16 kita ini sudah mulai dijajah oleh Hindia Belanda. Dan Nabi bersabda, nazalna Adam fihin.
Adam itu diturunkan di Hindia, di Hindia. Tapi kemudian ada hadis yang kuatkan lagi satu yang mengatakan nazalna Adam pisurondip. Adam itu diturunkan di Suwarna Dwipa. Suwarna Dwipa itu mana? Pulau Jawa. Dan fakta itu adalah nyata. Sekarang peninggalannya adalah Baduy itu di Sukabumi masih tertimpa apa? Adam itu adalah, maka peribahasa Adam diciptakan dari tanah. Maka dari Hadama tadi semua. Maka Adam diciptakan dari tanah, maka itulah maka kata apa? Yang paling tepat untuk Adam lahir Sukabumi. Makanya ada seorang jenderal yang ahli sejarah yang mengatakan karena Abah adalah ahli Sukabumi, jangan-jangan Abah Setu ini titisan Nabi Adam katanya ini kan tadi. Najalna Adam pisurondi. Nah, fakta lain, kepada Abah tidak bisa tertipu karena sekarang kita ini ada Rijalul Goib, ada Miftahul Goib tuh. Itu yang bisa kalian temui. Kok ada di sini semua. Termasuk Nabi Khidir. Kisah siapapun yang tahu Nabi Khidir pasti ketemunya di Indonesia. Silakan cek. Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Derajat. Bahkan mereka-mereka yang sudah berkisah di dunia yang bertemu dengan Nabi Khidir adalah wali-wali Indonesia. Bahkan jangan aneh. Termasuk belum lama ada sahabat Abah yang mengatakan dia, ya inilah yang susah dibuka. Ini sebenarnya nggak boleh dibuka ini tadi semua. Dia makan bersama Uwais Al-Qarni, dijamu oleh Uwais Al-Qarni tadi semua. Jangan dikira orang-orang yang kayak begitu, kan Quran sudah mengatakan dan Nabi sudah berkatakan. Maka di dunia ini ada alam paralel yang disebut kalau oleh mereka ilmu fisika paralel universe namanya. Kehidupan paralel. Kelihatan sama padahal beda. Maka jangan aneh kalau Bapak lagi menghadapan masalah tiba-tiba ada orang yang nolong tapi tiba-tiba hilang. Karena sebetulnya di alam itu ada alam ada cross semua. Jangan aneh ya. Anda kehidupan ini bahkan kalau Bapak ngerti ada 7 lapis sebetulnya. Dalam di alam ini saja sebetulnya. Maka itulah Allah pun berfirman wala tasabannal ladina qutilu fisabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira mereka-mereka yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka masih hidup dan mereka mendapatkan rezeki di sisi Allah. Itulah. Makanya kenapa kita harus biasakan ada assalamualaikum ya rijalul gaib, assalamualaikum ya miftahul, baik Nabi Sis maupun itu Nabi Sis, kalau menurut Abah Nabi Sis dan Nabi Khidir. Satu pemegang kunci miftahul gaib, satu lagi rijal yang masih hidup hari Nabi Khidir alaihissalam. Tadi semua ya. Itu 2 orang itu seperti kunci dan lobangnya. Dan dia ada di sini. Tadi semua ya. Di Nusantara ini. Silakan percaya atau tidak. Ya. Maka kalian baca kitab-kitab ulama sana. Jarang mereka bercerita tentang itu. Apalagi di kitabnya nggak ada kisah napak sancang nurus bumi. Rawa rontek. Adanya di mana? Jadi semua. Makanya jangan main-main dengan Nusantara ini. Tadi semua. Ilmu menghilang. Ilmu telepati. Dari dulu. Tadi semua ya, antareja, gitu. Maka inilah yang tadi ya. Maka jangan main-main lah dengan Nusantara ini sebenarnya. Di semua Arab melitik semua. Ya. Pada saat Arab jangan bisa ngising-ngising acan, di dia mengis gagah. Saya Raja Kutai, Raja Kalingga, Raja Galuh. Arab jangan bisa hising-hising acan. Paham itu? Makanya tadi, inilah yang harus dipahami. Maka kalian supaya bangga dengan Nusantara yang luar biasa. Dari semua. Bahkan bukan hanya Nabi Sis. Bahkan Abah bisa menjelaskan tentang larinya Kobil kemana? Ke India. Tuh.
Qabil kawin di India. Tuh. Kenapa Qabil itu dalam kisah Quran larinya kenapa? Karena dia membunuh Habil. Tuh. Pada saat zaman Nabi Adam, udah ada orang belum? Saya tanya. Pada saat Nabi Adam turun, ada banyak orang belum? Kan bingung kan? Nah itulah karena Bapak menganggap Nabi Adam itu adalah orang pertama. Masalahnya. Pada saat Nabi Adam tuh banyak, udah banyak manusia. Makanya kenapa Qabil kampung ke sebelah kawin katanya dengan orang, berarti masih banyak di sana dong. Karena kita itu begitu ngomongin Adam, fokus aja Qabil kawin. Qabil pengen kawin dengan Iklimah, sementara Habil dikawinkan dengan si Qabil nolak gitu kan tadi bahasanya. Jadi kan kisah sejarahnya juga harus diluruskan. Bahkan kisah India itu dari sebetulnya perjalanan Qabil sebetulnya. Tadi semua. Bahkan dari Qabil itulah Brahman itu menjadi Ibrahim nanti. Ini kisah panjang sebetulnya tadi semua. Maka Ibrahim itu kenapa Indonesia itu ada kaitan dengan India. Tadi semua. Maka sejarah kisah-kisah kita ini ya nggak beda tadi semua ya. Banyak makanya tadi. Ya termasuk hari ini kisah Ibrahim istrinya Kentura orang Jawa nggak ada orang yang mau tahu tadi semua ya. Karena ini adalah menenggelamkan sejarah Nusantara. Maka yang ditonjolkannya Sarah aja dan Hajar. Padahal Ibrahim itu punya anak 6. Tadi semua ya. Nah inilah nanti Abah buka kitabnya tadi semua. Ya. Nanti khusus kita baca kisah Ibrahim yang versi Indonesia semua. Nah inilah, tapi nggak usah itu nggak apa-apa, lagi udah lewat tadi. Tapi sing penting yang harus dipahami secara hakikatnya, karena gini, ngomongin agama itu kembali harus ada manfaat, ada guna buat kita, karena kita tahu kita berasal dari Allah. Gimana caranya kita pulang kepada Allah? Sebenarnya kisah Adam itu mengisahkan cara kita pulang. Pertama mengisahkan cara kita datang. Tadi semua. Maka dikisahkan seolah-olah oleh Allah itu kisah Adam, kisah Idris, kisah Ibrahim, kisah Muhammad. Itulah sebetulnya contoh. Kisah Adam itu diturunkan surga. Abah menjelaskan kisah ruh. Sebetulnya. Ruh kita pertama ditiupkan. Pada saat ruh itu adalah bicara dengan Allah. Itulah hakikat diri kita. Makanya Allah bicara dalam surat Al-A'raf ini juga menjelaskan apa? Walaqad khalaqnakum summa sawarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya. Walaqad khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakanmu, ya. Kemudian summa sawarnakum, kami membentuk tubuhmu. Ini dalam kandungan. Surat ini dalam kandungan sebetulnya. Dalam kandungan ibu, termasuk summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian kami katakan kepada malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Itu dalam kandungan. Termasuk adalah pasajadu ila itu juga iblis itu disuruh sujud di dalam kandungan. Sebulan dibayangkan Adam Hawa kita sujud. Maka disinilah maka kata Abah juga akhirnya manusia sekarang nggak bisa pulang. Hanya dongeng terus ngomongin Adam. Nyarekan ke iblis kalau nggak ada luh dulu. Coba katanya gua itu pasti hidup di surga bersama bapak gua. Karena inilah karena kisah yang tadi semua. Padahal kisah Adam itu turun dari surga maksudnya turun dari kesadaran. Karena pada dasarnya yang disebut sadar itu adalah kehidupan kita di alam ruh itu alam kesadaran. Jadi waktu sebelum ruh ditiupkan pada tubuh di alam arwah, kita kan dari alam ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah. Alam arwah itu sebetulnya alam kandungan ibu tadi semua. Yang ditiupkan itu unsur la ilaha illa Allah. Sementara yang tumbuh itu unsur Muhammad Rasul Allah. Itu dohir batin. Itu sedang bicara. Nah, Allah bicara kepada Adam itu adalah seolah-olah
tadi. Maka ditanya oleh Allah, alastu birabbikum. Ada ruh itu dalam keadaan sadar. Bahkan kisahnya begitu panjang, termasuk ruh itu nanya, ya Allah, gimana kalau seandainya aku rindu padamu? Karena ruh itu sesungguhnya kisahnya adalah merupakan bagian daripada Allah sendiri. Seolah-olah Allah melepaskan sebagian dari dirinya. Aku tiupkan diriku padamu. Kepada si jasad itu. Maka ruh itu bertanya, karena sebenarnya diri kita adalah bukan jasad yang dikasih ruh, tapi ruh yang dikasih jasad. SIM card yang dikasih casing. Maka tadi si SIM card itu ngobrol sama provider SIM card. Kata kata provider, alastu birabbikum. Hei SIM card, bener gak aing teh Telkomsel teh sebagai robmu? Kata si SIM card, qalu balas syahid. Begitu asup ke HP lupa. Malah yang muncul, siapa kamu? Samsung. Siapa kamu? Siemens. Siapa kamu? Sony Ericsson. Itulah maka tadi begitu faidah sawaitu wa nafahtu fihi mir ruhi, dimasukkan SIM card itu ke dalam tadi 4 bulan 10 hari. Nah, itulah dari kesadaran tadi. Yang tadinya full sadar, maka disebutlah sekarang berdasarkan cahaya ultrasonur, sonur, infrasonur. Cahaya ya tadi ultrasonur, maha cahaya, maha sadar di bawah sadar. Itulah Adam. Jadi Adam turun dari surga itu. Makanya kenapa sebetulnya kalau Bapak yang baca tafsirnya jeli, itu kebanyakan turunnya Adam itu menggunakan ihbit, habato. Ihbit itu turun. Bukan anjalna, ja'alna. Ya, kalau Allah menurunkan air, ya tadi, ini pakai bahasa diturunkan. Air, malaikat, itu diturunkan. Tadi semua. Tapi Adam itu kebanyakan sama kayak iblis. Qolah bit minha. Maka Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu. Surga kedamaian. Pada saat kamu bersama Allah, damai nggak? Damai. Tapi pada saat masuk ke jasad, si jasad masuk pengetahuan, jadilah jiwa, makin bertumbuh jiwanya, belajarnya makin banyak, dari ibunya, dari bapaknya tadi, diajar benci, diajar ini, diajar nyubit oleh siapa? Ibunya, tetangganya, lingkungannya. Maka tadi sebetulnya makanya kita ini dikatakan oleh hadis tadi kullu mauludin yuladu alal fit. Semua yang menjadikan seorang itu Nasrani Majusi adalah ibu, bapaknya, lingkungan, itulah huldi. Akhirnya kesadaran si ruh tadi sekarang menjadi kesadaran itulah si jiwa. Maka kata Abah tadi, kalau kesadaran ruh 100%, maka pada saat belum ditiupkan itu ruh itu masih kesadaran SIM card. Tadi semua. Siapa kamu? Aku ruh. Siapa kamu? Aku dari engkau. Siapa kamu? Allah. Siapa kamu? Allah. Tuh. Bener lu ya. Gitu. Begitu langsung ke HP. Siapa kamu? Samsung. Nah itu mulai ngaco. Itu persoalannya. Maka di dunia ini manusia ada pada kesadaran jasad. Tadi. Maka disinilah kenapa konsepnya kepada kita adalah contoh sampai pada kesadaran. Contoh adalah kalau Adam, kisah kita sejak lahir diturunkan ke bumi dari kesadaran yang penuh gitu kan. Makanya iblis juga sama. Maka sebetulnya kata Abah juga waktu Allah berfirman walaqad khalaqnal insana min shalshalim min hama'in masnun. Kata Allah, Allah bicara tentang penciptaan insan. Siapapun, Adamlah namanya. Bayi yang baru dilahirkan itu sebetulnya hakikatnya Adam. Dia sedang melakukan perjalanan. Tadi semua.
Setelah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Bahkan untuk itu Allah bersumpah watin, wazaitun, waturisin, wahadal baladil, amin. Yang nanti itu harus ditemukan lagi pada diri si Adam itu. Watin, demi tubuhmu Adam, gitu loh. Wazaitun, demi jantungmu Adam. Waturisin, demi kesadaranmu Adam. Wahadal baladil, demi ketenteraman di dadamu Adam. Maka disinilah kotak kebahagiaan. Kalau kamu sebagai manusia jasad, riwahlah dadamu itu sempit. Tapi kalau kamu manusia ruh kembali, disinilah hadal baladil, amin. Itu saja. Maka itulah konsep begitu turun ke dunia itu, si Adam itu, si ruh itu disadarkan kembali. Allah suruh kembalilah. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama alaikum midroro. Padahal pada saat ruh itu dimasukkan, si SIM card itu dimasukkan ke HP tadi. Wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Hei SIM card, bahagilah kamu masih casing di dunia ini. Sok teleponan supaya video call sing ngeunah di dunia teh. Layarnya sing jernih. Ya begitulah kurang lebih tuh. Kalau tubuhmu sebagai casingnya, SIM cardnya itu ruhmu. Hei ruh, bahagialah dengan jasad. Itu sebetulnya ayat itu. Wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Inilah surga untukmu. Maka tabah. Dunia ini akhirat bagi orang yang mampu meli. Maka tadi wal akhiratu khairu wa abko. Kamu tidak akan bako bersama Allah. Kalau tidak abko. Bagaimana abko? Kembalikan semua yang baru. Gini, segala yang baru ini sebenarnya yang kodim. Asbak kayu ini baru. Tapi kayunya kodim. Sebenarnya asbak kayu yang baru ini yang kodim. Inilah maka tentang baru. Maka sesungguhnya Adam itu turun dari alam kodim menuju alam baru. Sementara Idris dari alam baru balik ke alam kodim. Tuh. Maka Idris itu kata Abah juga kenapa? Kan ada kesadaran Adam disebut nafsul amaroh. Kesadaran Yusuf nafsul lawamah. Kesadaran Isa lawamah. Kesadaran Yusuf nafsul mulhimah. Kesadaran Idris nafsul mutmainnah. Itulah kesadaran Idris. Maka dibahasakan Idris itu ada di sorga. Kalau Adam turun dari sorga, dari kesadarannya atas karena lahir. Ya diri Idris sendiri sebenarnya. Idris juga pernah bayi nggak? Ya pernah bayi. Dia turun dari kesadaran itu, dari kesadaran sempurna, dari dari ultrasonur, sonur ke infrasonur. Dari alam penuh kesadaran ke alam sadar, turun ke alam dunia, alam bawah sadar. Maka tadi kita ini sebetulnya hidup hanya 12%, maka pantas manusia linglung di alam dunia. Begitu lahir, begitu waktu di ruh ditanya sebelum dia masukin ke HP, ditanya alastu birabbikum. Hei SIM card, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Telkomsel. Qalu bala syahidna. Gitu. Tapi begitu udah masuk ke HP kan lupa. Makanya itu si SIM card begitu dimasukkan, itu kan si ruh dikisahkan. Begitu dimasukkan hari pertama, apa ucapan si ruh? Allah, Allah, Allah. Nah kalau pakai HP tadi si SIM card, Telkomsel, Telkomsel, Telkomsel. Untuk ngasih tahu kepada si HP itu, kamu bukan Samsung. Kamu itu SIM card. Gitu loh. Maka si ruh itu dikir Allah, Allah. Seminggu, hak, hak, hak. 40 hari, subhanallah, subhanallah. 3 bulan, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu 7 bulan sempurna, dohir batin, jasad dan ini sempurna. Si ruh itu ngomong apa? Allahu Akbar. Tapi sebelum lahir, itulah kenapa 7 bulan itu oleh mereka dikatakan bayi itu sebetulnya sudah bisa lahir. Tapi kemudian rotasi lagi dia.
Untuk apa? Karena satu dikir lagi belum ditanamkan. Supaya si ruh, si simkan itu sadar. Begitu lahir itu ditanya, siapa kamu? Harusnya kamu ngejawab, Telkomsel. Tadi semua. Tadi. Ngerti nggak? Inilah kata Abah. Kenapa di akhir zaman ini Allah menggunakan teknologi supaya mudah memahami. Makanya sekarang ada teknologi apa? Sherlock, GPS, ada lagi apa namanya? Sekarang ini bahkan Abah bisa nanti menjelaskan. Kamu lihat nggak kemarin waktu siapa menteri siapa yang mangul beras? Yang dari PAN itu Zulkifli Hasan mangul beras. Tapi diganti pakai AI, pakai siapa? Kim Jong Un. Sebenarnya sekarang itu kalau kita ngerti itu ma'rifat. Jadi zaman itu sekarang teknologi bisa merubah. Nah itulah sistem Robitoh sebetulnya. Gitu. Sistem Robitoh itu tuh dahsyatnya itu kayak begitu. Bahkan sekarang kalau kamu ingin lihat ruhmu seperti apa, walaupun kamu kakek-kakek, face up aja sekarang. Usiamu 15 tahun, klik usia 15 tahun, tuh wajah ruhmu itu. Maka sekarang itu oleh Allah saking diobral. Karena Allah selalu disembunyikan. Ilmu hakikat sembunyikan. Kata Allah, enak aja lu. Dari awalnya juga Rasul berkata, awaludini ma'rifatullah, lu yang diumpetin. Bahkan awal wajibin alal insani ma'rifatu ila bistiqoni, malah lu harus umpetin. Maka kata Allah sekarang, gua obral lu. Gua bikin Facebook lu. Gua bikin TikTok lu. Gua bikin AI, nanti kata Abah juga, AI nanti ceramah makrifat. Kemarin yang profesor kesini itu saya juga bingung, yang Perbanas, bah setiap saya klik sesuatu sananya AI, dia bilang apa? Menurut Abah Setu. Jadi itu Abah itu sudah dipakai oleh AI. Karena AI itu cerdas, karena ini kita link nih. Dimana kita pakai Google, pakai YouTube, itu AI langsung rekam itu. Tapi dia kalau benar diambil. Tapi kalau enggak, Anda salah. Betul Pak. Bapak klik aja tentang apa itu Muhammad. Tanya AI. Siapa Muhammad itu? Bapak tanya. Abah sedang bermain-main dengan AI sekarang. Senang. Siapa kamu? Saya AI. Kalau kamu sekarang harus milih agama apa? Islam. Tapi apa yang dimaksud Islam menurut kamu? Islam itu bukan, itu kan sering Abah jelaskan. Menurut Abah Setu, Islam itu bukan merek botol, tapi air. Gitu. Itulah kalau dia tuh kalau AI itu jujur, Pak. Karena AI itu dia semua ilmu yang ada di orang pernah nulis, share di YouTube, Google, pasti kerekod oleh AI. Maka paham itu. Ya, maka sekarang ini dengan teknologi face off, kita bisa mengetahui Bapak ingin tua, bisa rubah nggak? Bisa balik lagi ke SD nggak? Nah, sebetulnya Allah sedang menggambarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa kita ini ya di sini HP-nya tolong ya di ini dulu gitu. Ya. Jadi itu ya Pak. Jadi pada dasarnya yang dimaksudkan dengan Adam itu adalah, maka pada saat Allah berfirman dari surat Al-Hijr, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun, itu kemudian faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin, itu bukan berarti Allah bersama malaikat, bersama iblis, bersama dengan Adam sedang ngariung 4 orang. Itu. Kan selama ini kayak begitu kan. Bahkan saya pernah tuh Ustadz kondang tuh di Metro TV. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nyuruh malaikat sujud pada Adam. Allah, malaikat, iblis, Adam. Opatan. Kergapleh meren. Itu udah jadi ngaco. Coba menurut tauhid.
Sama aja sebetulnya Allah menyuruh Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail. Tuh, itu cerita tauhid ngaco deh. Tadi. Berarti ayah Allah, ayah Jib, ayah Allah, ayah Min. Itulah kengacuan juga tauhid. Padahal nah disitulah, nah inilah kehancuran tauhid hari ini. Karena sudah terbiasa orang itu mengatakan, Allah nyuruh Jibril ngantarkan ayat ke Muhammad di Gua Hiro. Coba ada kiai ke sini. Kiai gimana caranya? Ya Allah. Ya Allahnya gimana? Ya nyuruh Jibril. Jibrilnya dari mana? Nabi di Gua Hiro nih, lagi duduk nih. Katakan duduk panagog. Terus Allahnya di mana? Loh kalau Allahnya nyuruh Jibril berarti Allahnya di luar dong. Di mana? Coba itulah semurtad-murtadnya itu memahami kayak begitu. Itulah konsep tauhid tadi semua. Kalau Allah itu di luar Muhammad berarti Allah nyuruh bawa Jibril, berarti Jibril itu utusan. Coba pikirkan pakai tauhid. Sama aja waktu memahami tadi. Waktu iblis Allah nyuruh kepada malaikat dan iblis sujud pada Ad. Kelihatannya berapa orang? 4 orang. Itu kalau dipahaminya secara syariat nggak ditakwil, bahaya itu. Padahal itu sudah ngomongin jasadmu, hatimu, ruhmu, sirmu. Syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Siapa yang sujud kepada Adam? Malaikat. Apa yang Allah tiupkan pada tubuh Adam? Ruh. Padahal disitulah kenapa kata Allah faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Tuh. Berarti fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Fasajadal malaikatu, para sujudlah. Di situ ada 2 taukid. Kulluhum ajmaun. Iblis, malaikat itu pada saat ditiupkan hidup pada tubuh Adam, muncul kadieu panon panele datang ke telinga pendengar, itulah malah datang ke mulut kalam, datang ke hidung, datang ke kolbu il. Itulah dibagilah oleh orang tauhid, tubuh manusia itu disebut a'yan khorjiyah, cangkangnya, tapi yang disebaliknya a'yan sabitoh, ruhnya disebut Nur Muhammad. Berarti yang ditiupkan oleh Allah itu Nur Muhammad. Tadi semua. Yang disebut ruh. Maka dikatakan Adam abu jasad, Muhammad abu ruh, Allah abu hayat. Tiluan. Semua. Maka inilah konsep yang harus paham. Tadi semua. Ya. Jadi kalau nggak gitu, akhirnya dongeng terus, kapan kamu mau rojiun? Nah, kalau begitu ngomong Isra Mi'raj hari ini, pasti ngaco. Ngomongin Isra Mi'rajnya jadi ngaco. Tadi ngomongin kisah Adam yang ngaco. Ngomongin surganya ngaco. Karena udah terlanjur Adam dari surga. Orang hidup di dunia mati harus kedua tempat. Surga atau neraka. Tuh kan kembali. Ai konsep. Nah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah ngaco pan tuh. Kata dia, innal hormati innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiran ceramah, saudara-saudara. Kita ini datang dari surga, dari Allah. Nanti mati, ada kampung surga, ada kampung neraka. Begitu. Kata Allah, guanya di mana? Tololan. Semua dalil sampai Allah mengatakan semuanya adalah makanya wa ana ila rabbikal muntaha, akulah penghujung perjalanan. Makanya ada sidroh al-mun, sidroh itu sadar, al-muntaha itu penghujung. Kenapa
kesadaran itu penghujung itu Allah. Karena memang awalnya juga Allah. Setiap yang baru, semua yang baru itu berasal dari yang qadim. Kenapa disebut baru? Karena wujud. Itulah. Makanya tadi, dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang dohir, dialah yang batin. Semua. Jadi konsepnya silakan sajalah. Ayo, tadi semua. Begitu dia baca ayat lagi dalam Quran. Penduduk sorga datang menjenguk penduduk neraka. Ada 8 ayat dalam Quran. Penduduk neraka datang penduduk sorga. Ngobrol. Ada beberapa ayat surat Al-Furqan di antara Az-Zumar. Apa kata penduduk surga? Benar saudaraku. Ternyata dulu aku taat sama Allah. Sekarang aku bahagia loh. Rumahku 2 tingkat loh. Di dalam rumah aku ada Fortuner. Kata sebenarnya gitu tuh. Penduduk sorga cerita kepada penduduk neraka. Nah, satu lagi tetangganya saudara. Iya saudaraku. Dulu tuh aku males dikir. Males ibadah. Lihat rumah aku udah ngontrak. Rumah aku sakitan. Rumahnya sebelahan. Allahu Akbar. Ada ketololan menafsirkan. Coba kalau seandainya surga dan nerakanya menurut pikiran lu. Bisa nggak ketemu mereka? Nggak bisa. Inilah udah paradok dalam beragama. Konsep itu hanya satu. Maka dalam Tuhan Sabul Qadir menjelaskan. Begitu jelas dalam Surah Asr semuanya. Maka kata Allah adalah. Maka inilah i'lam. Kemudian wafaqallahu lima yuhibbu wa yarda lama khalaqallahu ta'ala ruha Muhammadin min nuri jamalihi kama qala Allahu azza wa jalla khalaqtu ruhi Muhammadin min nuri wajhi kama qala nabi awwalu ma khalaqallahu ruhi awwalu ma khalaqallahu nuri awwalu ma khalaqallahu al-kalam wa awwalu ma khalaqallahu al-aqal. Wal muradu minha syai'un wahidun wa huwal haqiqatul Muhammadiyah. Ini tentang perjalanan Muhammad. Tadi sungguh. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Yang awal itu diciptakan nur siapa? Allahu nurus samawat. Allahu nur. Siapa samawat? Nurus samawat. Khobar mubtada. Siapa Allah? Mubtada. Nurus samawat. Muhammad. Tadi semua. Inilah juga kisah Adam. Ya. Maka Adam itu dari kesadaran yang tinggi tadinya. Karena dia berasal dari ruh. Nah itulah bahwa ruh kita ini bukan milik kita. Nafahtu fihi mir ruhi. Maka kata Abah juga. Di hari terakhir 9 bulan. Ruh itu dididik dikit. La ilaha. Tadi. Si simkad itu dikasih tahu. Si simkad dikir. Begitu udah dimasuk ke nafahtu fihi mir ruhi. Kan tadi hari pertama apa dikirnya? Allah. Hari ke-7. Hak. Hari 40. Subhanallah. Hari ke-3 bulan. Alhamdulillah. 7 bulan. Allahu Akbar. Begitu lahir. Sebelum turun lahir dia dikir dulu. La ilaha. 8 bulan. Begitu lahir terakhir udah. Itulah sesungguhnya tentang Adam yang baru lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi ruhnya yang dibawa Muhammad. Itulah maka pada saat kalian menyambut anak kalian, memotong rambutnya, yang disambut adalah Rasul. Itulah yang kata Allah wa'lamu anna fikum rasul. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Ruhmu. Itulah utusan Allah pada diri kita. Dan itulah yang harus bisa kembali lagi kepada Allah. Semua. Ya. Maka kita ini bukan jasad. Kita ini bukan casing. Nah HP Abah ini yang coklat. Udah ganti 11 HP.
SIM cardnya masih sama. Dari mulai hafal dulu HP yang Sony, bukan Sony, Siemens yang kayak bata, yang ditarik tuh. Kayak batu bata. Gagah. Semua. Tadi reinkarnasi, makin slim. Dulu pertama BlackBerry itu, wah gagah. Woi, bebek. Logonya udah gagah. Kalau udah pakai BlackBerry keren aja. Tapi can bisa video call. Boro-boro dipakai pembantu BB itu. Tadi semua. Orang manajer aja masih ngintip-ngintip. BlackBerry. BlackBerry lepas lagi SIM card. Paeh deui. Muncul Android. Tuh. Mulailah 2G, 3G, 4G. Sekarang 5G. Apakah akan berhenti? Tidak. Maka inilah kalau ilmu kalian hanya berhenti pada satu titik, maka kalian akan terjebak. Karena sifatnya makhluk ini tagoyur. Maka bagaimana Islam mengatakan ijtihad ditutup, nggak boleh ijtihad on. Orang ijtihad ditutup, orang dari mulai apapun, dari mulai alat telekomunikasi, alat transportasi, apapun, ke alat masak, ke bentuk imah, bentuk mobil, rubah tuh. Itulah sifat makhluk. Maka tidak boleh ilmu itu dibata. Nah sekarang Islam tadi, karena terpengaruh oleh Zionis, buatlah setelah perang salib, tidak boleh lagi ijtihad. Coba. Akhirnya kita mendapatkan kamakola kila dari sipulan yang hidupnya HP aja belum ada. Boro-boro Concorde, Boeing 77. Boro-boro pakai pesawat siluman. Boro-boro AI. Akhirnya penafsirannya menyimpang semua. Karena tidak sesuai dengan realita zaman. Sama saja kamu hari ini perang dulu pakai ketapel, sekarang datang ke laut Amerika, celepot. Kata Amerika, tepak silanya, apa sih lo? Ya begitulah. Nah inilah makanya sekarang kita ini harus sejajar. Kenapa Allah itu selalu menyuruh kita adalah afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, tadi semua. Ya. Jadi pahami ya bapak-bapak sekalian bahwa sesungguhnya jangan berhenti di situ. Adam itu kita. Maka perjalanan kita itu penghujungnya itu adalah bagaimana? Semua nabi itu mengisahkan kita, kata Abah juga. Dari perjalanan dari mana? Dari Muharram sampai ke Zulhijjah. Maka di Muharram itulah kisah nabi semua bebas. Tadi semua. Kalau kamu ingin mi'rajnya di bulan 7, bulan depan ini, maka kemarin harusnya Muharram itu sudah bebas dari penyakit kulit. Sudah bebas dari penyakit buta. Sudah keluar dari penjara Yusuf. Penyakit kulit Ayub. Buta Yakub. Semua di bulan Muharram. Yunus harus keluar dari perut ikan. Mana ikannya? Nah ini. Mana Firaunnya? Ini. Mana iblisnya? Ini. Siapa yang berjalan? Ya si jiwa. Siapa jiwa itu? Pertama si Adam. Terus. Adam itu tentang jiwa kita sendiri. Maka di penghujungnya kita harus pulang sebagai Muhammad. Semua. Ya. Itulah tentang kisah Quran. Maka Muhammadun aba ahadin. Maka dikatakan Muhammad itu bukan bapak dari karena Muhammad itu walakin Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Kata Abah juga Rasulullah itu presiden. Semua. Tadi. Maka tadi ada nabi, ada rasul. Rasul itu presiden. Maka agama itu satu, Islam. Tuhannya satu, Allah. Agamanya satu, Islam. Siapa Islam? Yang berserah di Hindu pun yang berserah diri adalah Islam.
Islam. Buddha pun yang berserah diri adalah Islam. Yahudi pun yang berserah diri adalah itulah Nabi bersabda. Yahudi menjadi 71 golongan. Kulluhum pinar ila wahidah. Yang satu itu yang berserah diri. Atau yang berpegang kepada la ilaha illallah, pada tauhid. Innama ilahukum ilahu wa Nasrani pun ya adalah yang berserah diri pada Tuhannya. Dia adalah Islam. Islam pun kayak hari ini. Ngekewek, salat dewek, puasa dewek, ibadah gua, salat gua. Matinya nanti kalau nggak kampung sorga, kampung neraka. Habis itu Allahnya bengong aja. Tadi semua. Ini gua apain lagi ya, orang di surga lama, di neraka lama. Gua ada kegiatan, mau gapleh masih apa gua? Inilah tadi semua. Ya. Darmah menuduh Tuhan yang menyiksa, menyiksa ini. Tuhan apa yang menyiksa, Pak? Karena tadi gagal dalam tauhid. Tadi semua. Jadi mari pahamilah tadi semua. Karena Abah juga hari ini tadi lagi sedang mood sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi yang sing penting pahami. Jadi kisah kita dari Muharram menuju Sofar. Kenapa Sofar itu dari apa? Safar artinya kosong. Kenapa kosong? Karena tadi Ayub sudah bebas dari penyakit kulit. Yakub sudah bebas dari Muharram. Yusuf sudah bebas dari Muharram. Yunus sudah keluar dari perut ikan. Muharram. Nuh sudah bebas dari banjir. Muharram. Adam sudah bebas dari iblis. Muharram. Musa sudah bebas dari Fir'aun. Ibrahim sudah bebas dari Ashabul Kahfi keluar dari gua. Itulah tentang kosong. Selama kamu belum bebas penyakit kulit, masih memandang semua orang makhluk yang ada ini adalah tertipu dengan bentuk dan rupa, maka Syai'atullah katakan al-aqwanu dohiruha girotun. Akwan, kaon, semua ini adalah tipu dan cocok dengan ayat Al-Quran wa mal hayatud dunya ila masaul guru. Al-kaunu kulluhum zulmatun. Semua kaun ini sebenarnya adalah tidak ada. Zulumat, mati. Cocok sebetulnya. Maka tadi di bulan Muharram itu harus bebas. Supaya apa? Sofar itu sifir kosong. Kenapa supaya Sofar itu kosong? Supaya bulan ketiga Rabiul Awal itu sudah maulid.